Hai, fanboy Windows dan Android di sini. Tapi lagi-lagi, gue penasaran buat nyobain sebuah produk Apple. Kali ini sebuah iPad Air yang udah pakai CPU M1 atau iPad Air generasi 5. Karena kebetulan studio ponsel nawarin kami sebuah diskon khusus yang sangat sulit ditolak. Seperti yang mungkin udah banyak subscriber tahu, Mike ini biasanya cuma pakai tablet Android macam Samsung Tab S8, terus juga tablet 2-in-1 Windows seperti ROG Flow X13 untuk sehari-hari. Nah, apakah sebuah iPad Air ini bisa mengubah kebiasaan dan pendapat seorang Mike? Mari kita lihat. First of all, di sini gue mau nekenin dulu bahwa video ini nggak mau nekenin review iPad-nya sendiri atau bandingin sama iPad Pro yang kata orang banyak lebih worth it. Bagi yang belum tahu, contoh dibandingkan iPad Pro yang punya layar Liquid Retina XDR 120Hz, Liquid Retina yang ini hanya 60Hz, lalu cuma ada 2 speaker, sedangkan iPad Pro punya 4 speaker. Tidak ada Face ID, bahkan tidak ada kamera ultrawide dan nggak ada flash di belakang. Portnya ini juga USB-C 3.2 Gen 2 standar, bukan Thunderbolt. Namun, secara performa, menurut komparasi reviewer lain, sama sekali hampir nggak ada perbedaan performa chipset dan sistem dibandingkan iPad Pro M1. Ya, karena chip M1 yang dipakai sama persis, progres signifikan dibanding iPad tahun lalu yang masih pakai A13 Bionic, ditemani RAM 8GB, tapi nggak ada opsi RAM 16GB. Langsung aja di dalam box menariknya tetap dikasih kabel USB-C to C beserta chargernya, ya dengan catatan ini garansi internasional, jadi colokannya beda. Mengingat Galaxy Tab S8 aja udah nggak ngasih adapter, ini adalah nilai plus. Sayangnya beda sama rata-rata 2-in-1 Windows atau Samsung yang udah include stylus aktif, Apple nggak punya kebiasaan untuk include Apple Pencil dalam dus iPad. Baru inget deh, harga Apple Pencil generasi 2 dan keyboardnya nampol ya. Jadi gue sendiri masih enggan beli aksesorisnya kapan-kapan aja mungkin. At least karena semua iPad zaman now udah pakai USB-C, aspek charging dan transfer data gue nggak perlu apa-apa lagi. Karena pretty much peripheral dan charger yang gue pakai semuanya udah USB-C. Harga aksesorisnya aja nih yang somehow harus gue bikin lebih semangat cari uang. Satu hal yang konon bikin orang seneng banget iPad itu adalah penyempurnaan software dan banyaknya aplikasi-aplikasi bagus dan optimized untuk tablet. Sure, awalnya agak berat sih buat download dari awal lagi aplikasi macam Chrome, Drive, YouTube, dan sebagainya yang biasanya langsung ada di tablet Android, atau Outlook dan OneNote yang udah bawaan Windows. Tapi ya, kan cuma di awal aja, so no big deal. Sebagai pengguna Windows dan Samsung DeX, Windows multitasking udah jadi kebiasaan. Di iPad OS ini memang terbatas ke split screen dengan tambahan satu floating app, tetapi rasanya cukup-cukup aja berhubung jarang-jarang butuh multitasking di lebih dari 3 app sekaligus. Ditanya aplikasi, jujur gue sendiri nggak pakai ya yang namanya Procreate lah, LumaFusion lah, dan lain-lain karena emang cuma pakai aplikasi-aplikasi Adobe buat berkarya, yaitu Lightroom, Photoshop, dan Premiere Rush. Semuanya pun ada backup di Adobe Cloud, flexing dikit ya nih, hehe. Sebagai pengguna Adobe Ori, jadi sinkronisasi data dan project jelas seamless. Meski di tablet Android ada Rush dan Lightroom, kekurangan yang selama ini gue rasain adalah nggak ada Photoshop untuk editing foto yang lebih serius. Memang, di iPad ini ada, fiturnya tetap nggak selengkap di PC ya. Contoh ini belum support effects, smart filters, atau neural filters. Namun, dalam konteks hobi gue yang kadang motret teman-teman gue cosplay ya, yang namanya brush, healing brush, dan clone stamp tool udah cukup lah buat edit-edit dikit di lapangan. Dengan chip M1, multitasking split screen bukan sebuah tantangan. Next up, Adobe Premiere Rush adalah aplikasi yang kadang gue pakai di tablet dan smartphone Android buat iseng-iseng edit video pendek. Sebab buat edit video YouTube di Premiere Pro udah pasti laptop nggak tergantikan. Meanwhile, kami coba ekspor video 4K pendek 17 detik di mana kelihatan nih perbedaan kecepatan melawan Tab S8 yang pakai Android 12 dan Snapdragon 8 Gen 1 hampir 2 kali lebih cepet guys. Perbedaan performa ini lanjut saat nyoba gaming. Ada satu game yang gue sering mainin yaitu Genshin Impact. Ya, ini game sejuta umat zaman now ya. Dan kebetulan perangkat-perangkat Android gue selama ini cukup struggling buat jalanin Genshin rata kanan 60 FPS. Sekalipun untuk Tab S8 dan Realme GT2 Pro yang udah pakai Snapdragon 8 Gen 1. Kalau mau bener-bener lancar, mau nggak mau ya gue harus pakai laptop gaming macam ROG Flow X13 atau Omen 16 yang lebih powerful dan itu gue pakai sehari-hari. Sedangkan Genshin di iPad Air M1 ini asli nyaman dan mulus banget. Sekalipun settingan rata kanan 60 fps. Ya ini layarnya belum 120Hz tapi bisa jalanin 60 fps tanpa kelihatan lag sedikit pun dengan panas yang terkendali pula. Sangat membuat gue jadi makin jatuh hati sama optimisasi aplikasi dan game di OS-OS milik Apple.
Daya tahan baterai kurang lebih sama lah sama Tab S8. Kalau lagi mood main Genshin, bisa sehari sekali ngecasnya. Cuma di luar itu kalau sekedar ngetik di OneNote, nonton YouTube baca berita, dan ngedit-ngedit foto dikit, nggak perlu dicas 2-3 hari karena ini juga versi Wi-Fi only. Sekali lagi, kemudahan charging via port USB-C ini adalah salah satu pertimbangan utama untuk beli iPad zaman now. Of course, potensi penuh ekosistem Apple seperti Universal Control belum gue coba ya, karena gue nggak punya PC, Mac, atau MacBook yang punya macOS. Tapi berbeda dengan sebuah HP yang tiap hari gue pegang dan gue udah terlanjur invest banyak di ekosistem Google dan Microsoft, sebenarnya iPad ini perangkat pelengkap yang enak-enak aja gitu buat gue pakai. Aplikasi-aplikasi yang gue pakai lebih optimized dan dijamin dukungan software untuk jangka panjang. Jadi nggak heran kalau banyak orang itu terus bilang iPad ini pengalaman tablet terbaik di dunia yang bisa kalian dapetin. Ya, paling soal harga dan aksesoris aja ya yang masih sulit buat gua telen. Mungkin next kita bakal juga lihat iPad mini dan iPad Pro dan ngebandingin sekali lagi mana yang sebenarnya lebih worth it untuk dibeli. Yang pasti, kalau minat beli iPad dan aksesorisnya bisa kalian langsung cek di Studio Ponsel, itu link di deskripsi. Itu aja pendapat singkat seorang Mike setelah mencoba iPad Air M1 2022. Pokoknya jangan lupa buat jaga kesehatan, jangan lupa like dan subscribe juga, and as always, stay safe.